Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Kali ini Om David lagi santai-santai di rumah di Bogor ya. Tapi Om David nggak sendiri, karena Om David lagi kedatangan temen ya. Biasa, temen deket, sohib-sohib. Soalnya Om David seneng itu kalau ada temen ya. Jadi ada temen ngobrol. Di sebelah Om David udah ada nih. Kita lihat dulu, ini dia. Iya. Siapa bro, walaupun udah sering masuk video Om David Ya. sih. Dengan Pras. Om Pras. Nah, ini Om Pras datang ke sini biasa liburan, bersantai-santai. Ya, memang kerjaannya gitu main ke tempat Om David. Betul, sambil ngopi. Ntar dulu kameranya kita supaya enak angle-nya. Nah, gitu. Jadi sambil ngobrol, sambil nanti habis ini kita ngelihat indukan-indukan sulcata Betul, biasa ya. betul. Penasaran udah lama nggak lihat. Nah, udah lama, udah berapa bulan nih nggak mampir ya? Mungkin 2 bulan setengah kayaknya. 2,5 bulan, lumayan gara-gara PPKM ya. Nah itu. Wah, PPKM memang bikin pusing kita semua ya. Aduh, bikin bener-bener deh. Mudah-mudahan COVID segera hilang. PPKM selesai. Amin, amin, amin. Kita bisa perekonomian berputar Nah, lagi, cari betul. uang dan lain-lain ya bro. Betul, betul. Bisnis-bisnis jalan lagi. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis nih. Tadi kita sebelum nge-record ini, kita ngomongin soal ternak ya. Benar. Nah, ternak tuh banyak ya, banyak macam ya. Ternak sapi, ternak kambing. Betul. Nah, kalau untuk hobi ya ternak kayak gue, ternak sulcata ya. Betul, betul. Ada juga ternak anjing ya, anjing ras ya. Nah, Om Pras ini punya anjing ras golden ya? Golden. Nah, itu kenapa nggak diternakin tuh, bro? Kenapa, bro? Mungkin satu, terkendala lahan. Lahan, terus? Ya kedua, anjing-anjing ras khususnya pasti butuh space atau tempat yang spesial juga, Yang besar lah ya? yang besar. Terus mungkin juga ada ruangan ber-AC, Oh iya. karena kan ada bulu nih, menjaga supaya rontok bulunya tuh nggak sering, walaupun mungkin memang masih rontok, ya kan. Terus lingkungan, ya kan, itu faktor juga tuh. Iya. Kita juga harus perhatiin karena kita hidup di iklim yang luar biasa nih, negaranya. Iya, maksudnya. iya. Oke, gitu. Jadi banyak obstacle hambatannya Iya, lah ya. betul, Nggak semudah itu betul, ya. betul. Karena kan ditimbang-timbang lagi, kalau kita ternak tuh goalnya apa dulu ya? Kalau misalnya cuma sekedar hobi ya Hobi bisa-bisa ya, aja. betul, Cuman kan bisa setelah lah. itu anakannya gimana nih? Ya kan, kita bisa rawat baik-baik atau enggak? Nah, Kalau misalnya pun untuk dijual, kita harus hitung-hitungan nih secara ekonomis, untung apa enggak untung ya enggak? Ya kan dari segi pakannya, biayanya, Nah, kemudian dari segi apa ya namanya, kesehatan segala macam lah. yang ada mau untung malah akhirnya nanti gagal. Betul, Gagal betul, untung kalau biaya-biaya terlalu besar dan lain sebagainya gitu. Betul. Nah, sambil kita ngobrol soal ternak, ya, gimana kalau kita langsung lihat kura-kuranya? Let's go. Udah lama kan? Pasti kangen. Iya. Oke, langsung aja ikutin kita ya. Let's go. Go. Nah, sekarang kita mau jalan ke atas, Naik dulu. mau ngelihat kura-kura jumbonya. Udah lama nih Om Pras nggak mampir ya, nggak main. Oke, kita udah nyampe. Kita buka dulu ya. Tutup kembali. Nah, habis buka, tutup kembali. Wah. Nih bro, udah 2,5 bulan ini nggak dia. mampir ya. Iya. Kan sudah bisa baca. Nah, kebetulan tuh ada ini nih, ada rumput nih ya. Teman-teman lihat nih ya. Tahu nggak saya sudah Nah, nih bro, kebetulan gue baru beli rumput nih. Rumput ini gue beli kurang lebih 20.000. Ternyata bebas ya makannya. Nggak bebas-bebas juga sih. Ada beberapa yang nggak boleh. Maksudnya kalau dilihat kan ini kayak pohonan kembang kan, kembang tuh ini daunnya. Benar. Nah, ini rumputnya. Kalau yang gua tahu kan, istilahnya kan gue juga punya nih di rumah ya, Mm-mm. karena asal ternakan dulu. Mm-mm. Itu kan memang masih gue manjain, istilahnya bukan tadi apa aja boleh, maksudnya masih gue kasih daun bunga bang sepatu ya kan. Mm-mm. Terus caisim, paling kalau buah gue kasih apel gitu misalnya, atau melon, Tuh, bagus-bagus itu semua. paya, semangka gitu kan ya. Benar. Sebenarnya dikasih ini juga boleh, tapi ntar kalau udah gedean lah. Karena kan kalau masih kecil kan masih irit lah dikasih Iya. makan yang
mahal-mahal, yang bagus-bagus, gak terlalu banyak lah ini yang kita butuhkan karena masih kecil kuranya kan. Nah kalau kura jumbo gue kan gede-gede segede bagong gitu makannya banyak bro. Kalau nggak dikasih beginian mereka nggak kenyang. Nah terus boros. Yang ada gulung tikar bro. Walaupun memang faktor hobi juga ya. Faktor hobi cuman kan ya kita juga harus pikirin biaya pakannya bro. Itulah. Ini kalau kita kan tadi kan temanya kita bicara tentang ternak juga ya. Nah kita harus perhatiin juga tuh dari segi biaya-biaya bro. Gimana kalau kita kasih makan mereka? Boleh. Tapi kan istilahnya sulcata juga termasuk binatang yang gampang nih untuk makan ya. Yes. Dan mungkin juga pakannya kalaupun beli nggak sampai ratusan. Benar. Atau mungkin kalau puluhan ribu pun juga masih terjangkau gitu kan. Benar. Mungkin enaknya itu. Ya resiko mungkin ada, cuma mungkin kecil ya. Tapi cuannya gede. Ya begitulah kalau misalnya kita ternak sulcata memang margin keuntungannya masih lebih gede lah kalau di compare sama mungkin yang lain ya kayak anjing ras ya. Tapi mungkin ada juga ternak-ternak tertentu yang lebih cuan sih. Ada. Ya kan kita kan nggak tahu juga. Oke gimana kalau kita kasih makan aja? Boleh, let's go. Nah nanti kita kasih makannya kita lewat sini nih, kita buka. Sini kita buka. Ada yang berenang. Yang benang, iya. Shocking ya. Mana yang benang? Tuh, iya ada yang shocking, ada yang berenang. Nah, ini kita Sini cukup nih. cukup. Kita coba kasih makan ya. Nambah lagi Wah, nggak Pit, indukan? cukup sih. Nggak nambah lagi nggak indukan? Indukan? Belum nambah lagi. So far masih 18 ekor. Lumayan 18 ekor juga udah lumayan banyak. Lumayan. Dah segini dulu dah. Ini namanya siapa? Ya, Masuk aja deh. Ini namanya siapa? cukup kayaknya. Oke, Ini sip. namanya siapa? Nah, ini yang mengenyangkan nih rumput ini. Kenyang dan murah. Awas diseruduk. Pit, Ah, saya mau nanya. gimana Segini banyaknya pura. Heeh. Pernah nggak ada yang sakit? Terus kira-kira kan gue juga masih awam nih buat istilahnya buat mungkin pemula punya sulcata ya. Mm-mm. Penyakit yang sering misalnya yang sering si sulcata punya atau apa nih kira terus obatnya gampang apa enggak ya? Jadi gini, kalau lu tanya ada penyakitnya atau enggak, ya jelas. Karena namanya makhluk hidup pasti ada penyakitnya, bro. Nah, kebanyakan tuh penyakitnya mereka yang paling common ya, itu pilek. Itu paling common. Sama BS, bladder stone. Itu penyebabnya apa? Pilek tadi sama kalau- si BS. Oke, kalau pilek tuh biasanya ya karena kedinginan dia. Dia kedinginan, apalagi kayak gue nih di tempat gue kan hujan terus Bogor. Nah udah pasti tuh bikin suhu jadi drop. Oke. Nah itu membuat dia pilek. Nah kebanyakan disiram-siramin air, dimandiin tuh juga bikin jadi pilek. Nah kalau pilek obatnya yang alami itu dijemur. Yang kedua ya harus kita pakai bantuan obat tuh misalnya kalau gue pakainya Bytril. Itu gue tetesin di hidungnya. Ini kan posisi lu udah gede. Mm-mm. Kalau yang masih kecil, anggap kayak punya gue nih, gue kan ada juga punya yang ukuran masih 6 cm lah, Mm-mm. 7 cm lah. Itu bisa juga kita tetes. Bisa dong, kita tetesin di hidungnya kiri kanan. Oke. Sehari sekali atau sehari 2 kali sampai dia sembuh. Kalau masih ada ingusnya nggak bisa ditetesin, kita sedot dulu ingusnya pakai apa sih? Pipet. Pakai pipet. Oke. Gitu. Nah, Tapi itu pas pilek itu dia memang keluar. keluar lendir, keluar ingus kayak manusia aja. Oke, oke. Nah, terus yang kedua tuh yang bladder stone.
Nah, bladder stone tuh biasanya itu karena dia tuh tinggi kalsium makanannya, tinggi protein. Oke. Nah, terus biasanya kan uratnya itu kan keluar periodik. Nah, pada saat dia itu somehow misalnya kurang cairan, dehidrasi, uratnya nggak keluar, mengkristal, membatu, itu jadi BS istilahnya, Oh, batu di saluran kemihnya, saluran kencingnya. kalau kita kayak batu ginjal. Bener. Nah, Itu untuk ada obatnya juga nggak? ya Kalau kita bawa ke dokter. kalau udah parah mesti dibawa ke dokter, nanti dioperasi bro, di black, diangkat, dibuang gitu. Oke, oke. Ya kalau misalnya masih kecil-kecil aja kita bisa pakai reptil oil, masih bisa pakai obat-obat di pasaran lah gitu. Nah, reptil oil itu sendiri kita kasih makan bareng atau Iya, ya misalnya dia lagi makan nih, ya kan kita suapin pakai daun, biar kemakan tuh si reptil oil kan dia kan kayak minyak zaitun gitu, oke. gitu.